Shalom. Sekali lagi shalom. Aduh, gemoy sekali ya semuanya. Saya bilang shalom sampai-sampai tidak ada senyum juga. Shalom. Shalom itu hendak menunjukkan damai sejahtera buat kalian semua, buat kita semua. Berarti kalau ada damai harus ada sukacita, ada senyum. Ya, jadi kalau saya bilang shalom, wah damai sejahtera. Shalom, gitu. Jadi apalagi di tengah-tengah anak muda, saya sudah rindu sekali sama teman-teman generasi dahsyat di tempat ini. Sudah sekian lama saya boleh dipercayakan kembali hari ini. Sebenarnya kalau melihat keadaan, saya sebenarnya juga harus kembali ke tempat pelayanan hari ini, karena kemarin juga sempat dihubungi oleh teman-teman dari sana supaya dapat melayani. Tapi karena sudah lebih dahulu berjanji kepada beliau di tempat ini untuk dapat berbagi, sharing kebenaran firman Tuhan dengan teman-teman. Kalau bilang sharing berarti saya tidak terlalu bisa ya. Berarti kita sama-sama belajar. Oke, pada saat malam hari ini, sore hari ini, kita coba review kembali apa yang terjadi kira-kira mulai dari akhir Desember kemarin hingga pada bulan Januari ini. Kira-kira apa yang heboh mungkin di kampusnya teman-teman atau mungkin di perkumpulannya teman-teman, itu apa yang paling heboh? Gantung diri, bunuh diri, itu dia. Itu kira-kira ya panas. Karena apa kira-kira? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak muda. Dan kalau saya lihat rentan yang bunuh diri itu kelihatannya seperti anak muda sampai kepada remaja. Yang pertama kemarin yang saya dengar pertama itu di Wula Waijelu, di mana seorang remaja berumur sekitaran kelas 2 SMP, 11 tahun lah mungkin. Itu juga gantung diri. Saya bertanya-tanya, anak SMP kok bisa gantung diri begitu? Apa juga yang dia pikirkan gitu? Tapi kita tidak tahu. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apalagi kemarin di belakang toko Cinta Karya, seorang anak kecil juga, boleh dikatakan anak remaja lah. Kalau kita lihat tekanan hidupnya sebenarnya kalau misalnya ini apa, tidak terlalu berat untuk dipikirkan sebenarnya. Itu masih usia-usia bermain, masih usia senang-senang, belum memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Tapi kenapa mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang demikian? Nah, sebagai anak-anak muda Kristen, tentunya kita juga harus berwaspada. Kita juga harus berhati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Bisa juga hal itu dapat mengancam kehidupan saya dan teman-teman. Apalagi kemarin saya sempat dengar beberapa video yang mengatakan bahwa itu karena ada nomor baru yang telepon, terus dihipnotis lewat telepon itu sehingga mereka bunuh diri, gantung diri. Entahlah itu betul atau tidak, tapi ya itulah keadaan dunia akhir-akhir ini. Maka perlunya kita anak-anak muda yang ada di generasi dahsyat menjaga yang namanya kehidupan kita untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, untuk itu saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Saya percaya ini sudah menjadi ayat hafalan buat kita. Atau ada yang belum tahu ayat ini? Puji Tuhan, semuanya senyum-senyum dan masih mencari. Oke, saya akan membacanya buat kita semua dan teman-teman boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan kita, yang kita telah baca dan simak pada saat sore hari ini. Surat ini termasuk
golongan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Nah, saya rasa kalau misalnya dalam pribadi kita, keadaan di penjara itu keadaan yang dicekam, keadaan yang sebenarnya kita tidak dapat berpikir tentang sesuatu yang baik. Kita tidak dapat berpikir tentang sesuatu yang benar. Yang kita pikirkan adalah tekanan di dalam penjara itu, tekanan di dalam hukuman itu. Apalagi Rasul Paulus pada waktu itu dalam menggebu-gebunya memberitakan Injil, menggebu-gebunya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya itu akan menjadi sebuah tekanan buat hidupnya karena dia tidak dapat memberitakan Injil. Tetapi kelihatannya di sini suatu hal yang berbanding terbalik. Kenapa saya bilang berbanding terbalik? Dia masih bisa berkata kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, masih bisa menasihati mereka supaya mereka bisa berpikir jernih. Kenapa mereka harus berpikir jernih? Kenapa mereka harus memikirkan segala sesuatu yang baik seperti yang dikatakan di ayat 8 tadi? Karena mereka berada dalam ancaman perpecahan, ancaman ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Sehingga dengan adanya ancaman-ancaman itu membuat Rasul Paulus takut. Jangan sampai mereka mengalami perpecahan karena pengajaran sesat yang datang kepada jemaat itu. Yang menimpa jemaat itu, yang membuat mereka sepertinya akan mengalami yang namanya perpecahan. Sepertinya akan mengalami bentrokan antara satu dengan yang lain. Nah, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin membuat tema buat kita semua, yaitu menjaga supaya kita tetap aman. Menjaga hidup kita tetap aman. Bagaimana caranya? Satu-satunya yang membuat sebuah persekutuan atau sebuah kelompok atau sebuah komunitas, bahkan pribadi kita sendiri akan menjadi hancur, akan mengalami perpecahan, akan mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan kita adalah pikiran. Yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan perkelahian, yang menyebabkan permusuhan antara satu dengan yang lain hanya karena pikiran. Kalau pikiran saya sudah mulai tidak enak, kalau saya lihat teman-teman, aduh ini satu ini. Mulai sudah saya omong namanya ke satu, mulai gosip itu mulai berjalan. Dan itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa oleh Rasul Paulus, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itu hendak menunjukkan kepada suatu keberadaan yang kontras atau yang berbanding terbalik atau yang melawan terhadap kepalsuan. Artinya benar itu artinya tidak ada kepalsuan. Ya di atas ya, tidak ada sedikit yang dapat diragukan dari kebenaran. Dan itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus dimiliki oleh jemaat di Filipi. Sehingga apa? Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang menghajar mereka bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan Tuhan yang berbeda, tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan kebenaran yang Rasul Paulus sampaikan itu bukan kebenaran yang benar. Kalau ada yang mengatakan demikian, bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang mengajar pengajaran sesat itu adalah anjing-anjing. Itu suatu kata yang kasar yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyesatkan jemaat di Filipi dan membuat mereka berpikir sesuatu yang salah, berpikir tentang sebuah kepalsuan dari pemberitaan yang telah Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Semua yang adil itu merujuk kepada standar dan karakter Tuhan yang harus dimiliki oleh jemaat di Filipi. Itu merupakan sebuah standar hidup yang harus mereka miliki, bahwa di dalam jemaat, di dalam berkomunitas, mereka harus memiliki keadilan. Kakak di sini ada keadilan? Amin, puji Tuhan. Saya percaya generasi dahsyat itu adalah generasi yang memiliki keadilan. Iya, karena kalau tidak ada keadilan, mana mungkin disebut generasi dahsyat.
Karena itu saya bersyukur dan bangga saya boleh telah bertumbuh di tengah-tengah teman-teman yang generasi dahsyat, dan saya menjadi seseorang yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Saya percaya dari sini juga akan muncul orang-orang yang dahsyat, anak-anak muda yang luar biasa yang akan mampu memberitakan Injil dan menyatakan keadilan. Terlebih kalau misalnya dalam dunia politik sekarang ini, ya di dalam masa-masa kampanye untuk pemilu, orang banyak menuntut yang namanya keadilan. Orang banyak menuntut yang namanya, yang ini tidak adil, yang ini begini-begini. Ya, itulah dunia politik. Banyak yang mengatakan bahwa politik itu kotor, tapi ada juga yang mengatakan politik itu bersih. Tetapi pada umumnya banyak politik itu akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak adil. Tapi kita anak-anak Tuhan, generasi dahsyat, tidak disarankan untuk menghindari politik. Tetapi kita harus terus mendoakan supaya kita punya negeri ini memiliki politik yang sehat, yang adil, sehingga kita merasakan kesejahteraan. Karena keadilan itu menjamin kesejahteraan, menjamin persatuan. Lalu kemudian semua yang manis tampaknya berarti ini hendak memuaskan. Siapa yang tidak suka yang manis di sini? Siapa yang tidak suka yang manis di sini? Saya semanis kakak, asik. Saya tidak suka yang manis-manis lagi, tidak. Ya, semua yang manis di sini, semua yang manis itu hendak menunjukkan bahwa sebuah kenikmatan, sebuah kesedapan yang sebagaimana mestinya harus dimiliki oleh sebuah komunitas, harus dimiliki oleh seorang pribadi, harus dimiliki oleh seseorang di dalam ia membangun imannya, membangun iman kelompoknya, sehingga kita sama-sama merasakan yang namanya kenikmatan dalam kebersamaan. Maka itu akan orang bilang kalau berpisah itu, saya tidak bisa lupa kenangan indah bersama generasi dahsyat. Luar biasa. Saya masih ingat waktu itu kami piknik di Londa 5 dan teman saya hampir tenggelam. Itu merupakan suatu kenangan di mana kami dalam keadaan panik, tetapi kami masih tetap untuk saling mendoakan, saling mendorong, dan saling menasihati untuk kita sama-sama tetap jangan khawatir, tapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Itu yang saya ingat, kenangan-kenangan yang manis di mana kita selalu bersama bermain games, berteriak, dan juga kita saling sharing bersama untuk saling membangun dalam iman kita. Nah, itulah yang harus kita miliki, pikiran yang harus kita pikirkan. Atau ada di sini yang pikir-pikir, kalau saya lihat Kanita, dia kalau muncul dan dia pun kacamata itu, itu sudah, itu ada kepahitan, dan kepahitan itu harus dibuang, harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya jangan ada perpecahan di antara kita. Dan generasi dahsyat akan semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kursi yang ada di sini bisa dipenuhi. Amin kakak? Amin. Ya, itu adalah suatu hal yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa semua yang disebut kebajikan ini hendak menunjukkan kepada suatu hal yang baik yang harus menyertai kehidupan kita. Satu hal yang baik yang harus mengiringi kehidupan kita, yang harus mengiringi komunitas kita. Di mana kita mengukir kenangan-kenangan indah seperti yang saya katakan tadi. Supaya apa? Itu sebenarnya bukan hanya cukup untuk, saya punya kenangan yang indah dengan generasi dahsyat, bukan. Tapi di mana kita di situ ada persekutuan iman antara sesama, dan juga kita memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan sang pemilik kehidupan itu. Itu yang harus kita pikirkan bahwa ini sesuatu yang baik. Itu yang harus kita pikirkan. Pertumbuhan iman generasi dahsyat itu yang harus dipikirkan. Kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu, apakah menyenangkan buat teman-teman saya? Apakah itu disukai oleh Tuhan? Itu yang harus kita pertanyakan. Karena di dalam sebuah komunitas itu ada hati yang sensitif, ada hati yang juga tebal. Ada, kalau istilahnya bapak saya masih ingat, ada imannya yang masih di telapak kaki, ada imannya yang sampai di lutut, di pinggang,
dan juga sampai di dada, dan ada yang sudah tenggelam. Yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan itu yang imannya di sini, di sini, di sini. Karena apa? Karena kalau imannya di sini, mereka masih bisa cenderung untuk berlari. Tapi kalau orang yang sudah tenggelam dalam kasih Allah, di dalam pengenalan yang benar akan Allah, sekalipun kau mau kucak sama dia begini, tidak akan goyah. Sekalipun kita mau tumbuh sama dia, kau pergi, tidak. Kalau dia sudah merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan, tidak akan. Jadi kita harus saling memperhatikan. Kakak ketua mungkin boleh melihat kita punya teman-teman, aduh ini imannya masih segini, maka kita juga harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan standar mereka. Dan itu akan sama-sama membangun, menjamin pertumbuhan iman sebuah komunitas, apalagi youth generasi dahsyat ini akan menjadi generasi yang dahsyat. Karena semua orang itu pasti imannya berasal dari sini, bertumbuh kian hari kian lama sampai kepenuhan dengan kasih Tuhan. Dan itulah yang akan menentukan kenyamanan kita, hidup kita di dalam sebuah organisasi, hidup kita dalam sebuah komunitas. Dan juga di sini dikatakan bahwa semua yang patut dipuji. Ini berarti yang patut dipuji itu berarti sesuatu yang disukai, disenangi, digemari. Sehingga wow, dia luar biasa. Nah itu yang harus kita pikirkan, bukan berbeda ya. Semua yang patut dipuji, jangan sampai teman-teman memiliki tafsiran. Wes, saya harus nyanyi keren ini supaya saya dipuji. Tidak teman-teman. Itu kalau kebenaran firman Tuhan di dalam nats lain itu mengatakan bahwa orang yang seperti itu sudah memiliki upahnya sendiri. Di mana upahnya adalah pujian manusia, dia tidak mendapatkan pujian dari Allah lagi. Tetapi kalau kita mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari manusia itu gratis, bonus buat kita. Jadi jangan memikirkan semua yang patut dipuji. Itu James itu luar biasa kalau dia khotbah. Kalau dia begini luar biasa. Tidak. Itu bukan suatu standarnya kita orang Kristen. Bukan suatu standar di mana kita harus memegahkan diri dengan apa yang mampu kita lakukan. Tapi semua yang patut dipuji di sini hendak merujuk kepada sesuatu yang disukai oleh komunitas di mana kita bertumbuh. Sesuatu yang digemari sehingga orang, dia bisa begitu, saya juga harus bisa. Dia bisa bernyanyi. Tadi saya lihat Adi yang menyanyi di sini. Wow, luar biasa. Saya bilang, seandainya dalam hati saya, seandainya saya bisa setengah aja dari dia, saya pasti bangga. Serius. Soalnya suaranya itu kayak Farel siapa? Farel Prayoga. Keren sekali suaranya itu. Serius. Tapi mungkin tadi agak-agak hampir lupa-lupa lirik, jadi agak rem-rem mau nyanyi. Ya, tapi saya bersyukur. Adi saya akan belajar dan saya akan lebih dari Adi. Tapi Adi juga harus belajar supaya lebih keren lagi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kita harus berpacu dengan keadaan. Saya masih ingat ketika pertama kali saya datang di Waingapu dan saya setiap kali bangun pagi saya yang paling pertama di ibadah waktu gereja lama. Jam 4 atau setengah 5 saya sudah berteriak dengan penyembahannya saya yang fals. Gitar lari, sabu saya disembah. Oh haleluya. Akhirnya Bapak Jib bangun, semua teman-teman bangun. Dan pada satu waktu Bapak Jib bilang begini sama saya. Adi, bagus kamu punya penyembahan. Cia, asik. Tapi kalau boleh itu harus diseiramakan dengan nada gitar. Aduh Tuhan, sudah diangkat sampai di langit, dibanting sampai ke bawah. Itu sakitnya minta ampun. Tapi itu menjadi sebuah alasan di mana hari ini sekiranya kalau saya boleh menilai diri saya sudah berubah sekitar 15 atau 20%. Lagu saya juga sudah tidak seburuk-buruk yang dulu lagi. Saya punya suara gitu. Ya, jadi saya bersyukur dan itu menjadi sebuah bahan acuan di mana kita akan bertumbuh bersama. Jadi sesuatu yang digemari atau sesuatu yang disukai oleh sebuah komunitas itu akan membawa kita kepada pertumbuhan iman yang lebih baik. Sehingga tidak ada perpecahan di dalamnya. Tapi untuk
menentukan kita dapat memikirkan semua yang benar, semua yang manis, segala sesuatu yang saya sampaikan itu tadi. Ada yang sangat menentukan pikiran kita. Teman-teman tahu apa? Ada yang sangat menentukan kita bisa berpikir benar tidak? Kita bisa berpikir yang sehat, pokoknya yang baik tidak? Itu ditentukan oleh apa? Itu ditentukan oleh apa? Salah satunya baca Alkitab. Tetapi sebenarnya ada 5 yang sangat menentukan pikiran kita baik atau tidak. Yaitu panca indera kita. Panca indera kita sangat menentukan pikiran kita. Panca indera itu ada berapa? Coba satu orang sebut. Mata, telinga, indera pengecap, perasa, indera peraba, apa lagi satu? Supa saya, atau? Nah, jangan buat lagi yang lain. Nah, kelima panca indera ini sangat menentukan apa yang kita pikirkan. Buktinya tadi ketika kita main games, indera penglihatan kita dan juga indera pendengar kita itu sangat berperan aktif di dalam games tadi sebenarnya. Jadi kita bisa menentukan gajah itu besar. Ketika kita melihat Kanatan melakukan gerakan dan kita juga bisa mendengar suara dari Kanatan. Besar. Jadi itu sangat menentukan pikiran kita. Jadi artinya di sini saya mau katakan begini. Jagalah matamu, jagalah telingamu, jagalah mulutmu. Lidah juga berpengaruh. Betul atau tidak? Kalau nasi son enak, ini Yemi tahu masak. Itu juga sangat menentukan. Jangan anggap sepele loh, jangan anggap sepele. Makanya saya baru omong di saya punya adik Yemi. Yemi, muka itu jangan terlalu keram begitu nah. Supaya kalau orang menikmati kamu punya masakan kayak apa kayak bisa menikmati dengan sukacita. Saya baru omong begitu. Karena apa? Karena bahkan yang saya lihat kalau saya melihat raut muka orang itu juga menentukan pikiran saya. Aduh, ini orang, saya bisa mendefinisikan dia hal-hal yang berbeda. Saya sedang berpikir, Kak Widi ada senyum begini, entahlah dia suka atau tidak suka dengan firman yang saya sampaikan. Saya bisa berpikir begitu. Karena apa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sangat menentukan pikiran kita. Jadi untuk menjaga pikiran, jaga juga indera kita ini. Jangan yang laki-laki lihat yang bening-bening. Ini pengkhotbah bilang apa? Boleh. Ya toh? Boleh. Ikutilah kesukaan pandangan matamu. Jadi kalau lihat yang bening-bening, boleh. Tapi ingat, pada akhirnya akan menghadap kemana? Ke pengadilan. jadi kalau tidak mau menghadap pengadilan, jaga mata, jaga hati. Sudah, jaga untuk Tuhan, bukan untuk dia. Tapi untuk dia juga, karena itu menentukan kalau misalnya kita punya hubungan yang baik juga dengan kita punya pasangan, itu juga menentukan pertumbuhan iman kita yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai karena hubungan yang kurang enak dengan kita punya pasangan, itu menjadi batu sandungan buat orang lain untuk menghadap Tuhan. Apalagi kita yang generasi dahsyat. Saya pacaran dengan generasi dahsyat, bos. Orang sudah bangga-bangga dengan kita generasi dahsyat Takuju, yang kita tampilkan karakter yang tidak baik. Kan kasihan. Jadi kalau kita generasi dahsyat, tunjukkan kalau kita ini adalah generasi dahsyat. Generasi yang mampu menjaga mata, mampu menjaga telinga, supaya kita tidak cenderung, telinga kita tidak cenderung untuk mendengarkan gosip, cenderung untuk mendengarkan yang namanya hoaks, yang namanya fitnah. Itu yang harus kita jaga. Kenapa di sini Rasul Paulus mengatakan jagalah pikiranmu, dan juga kalau kita lihat di ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan lihat daripadaku. Apa yang telah kamu dengar dan lihat daripadaku. Yang mereka lihat dari Paulus adalah perjuangan Paulus, di mana dia berjuang untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, kesukaan yang besar itu bagi orang-orang di Filipi. Itu yang mereka lihat. Dan Paulus mau supaya mereka mengingat perjuangan Paulus itu.
Supaya apa? Supaya ketika datang ajaran sesat itu mereka tidak menjadi orang-orang yang goyah, orang-orang yang cepat putus asa, orang-orang yang cepat-cepat meninggalkan ajaran yang telah Paulus sampaikan kepada mereka. Nah, demikian pun dengan generasi dahsyat. Saya kenapa membahas tentang pikiran di sini? Karena apa? Karena dengan pikiran kita juga dalam sekejap mata, itu saya pernah dengar waktu saya masih SMA, kalau tidak salah, kalau kita memiliki punya pikiran yang tingkat depresinya sudah tinggi, stres karena mungkin karena tugas numpuk, karena putus pacar atau karena masalah dengan komunitas, kalau kita sudah cenderung berpikir maka sedikit saja kita membuka celah untuk saya mau bunuh diri, itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu bisa memang bisa benar-benar bisa membuat kita mati. Membuat kita mengambil keputusan yang singkat. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu kita benar-benar dituntut untuk menjaga pikiran kita. Boleh berpikir keras. Tadi malam juga karena kelalaian saya tidak mengumpulkan bahan khotbah. Itu saya kumpul 2 tapi 4 belum. Dan itu dituntut harus dikumpulkan tadi malam batas jam 12 malam. Oh, saya muku kerja outline khotbahnya, muku untuk rekam videonya. Saya bilang, kalau saya sampai tidak lulus, wah ya sudah, mulai banting-banting diri. Tingkat pemikirannya juga sudah tidak jelas lagi. Tapi di situ saya bilang, Tuhan berikan saya ketenangan supaya saya bisa menyelesaikannya. Dan puji Tuhan tadi pagi saya boleh mengikuti ujian akhir semester dengan baik. Dan ya dosen saya bilang kami dinyatakan lulus. Meskipun nilai UASnya mungkin tidak baik, tapi dengan praktek khotbah yang dikirim itu sudah menjamin bahwa kami lulus. Jadi saya tidak pusing lagi dengan nilai, itu karena kelalaian saya. Soal nilai itu yang penting ya sudahlah. Saya sudah bisa, sudah pintar, sudah mampu untuk mempraktekannya. Soal nilai yang tertulis itu sudah, itu kesalahan saya sendiri. Itu wajar untuk saya terima, saya bilang. Jadi di sini hendak menunjukkan bahwa kalau misalnya pada waktu tadi malam saya mengambil keputusan, apalagi 12 malam sampai Lipus bilang saya mau bunuh diri, sudah dia telepon Kak Yuli, saya mau bunuh diri, saya sudah stres karena skripsi ini ya. Langsung Kak Yuli nasihat sama dia, kau itu harus baca firman, naik untuk berdoa gitu. Supaya kamu bisa mendapatkan judul skripsi, supaya kamu diberikan pemikiran yang baik, yang jernih dari Tuhan. Nah itu secara tidak langsung, biarpun itu dia sampaikan ke Lipus, iya ya, saya juga harus lebih tenang lagi. Gitu. Jadi apa yang saya dengar itu mempengaruhi pikiran saya dan ketenangan perasaan saya, ketenangan hati saya. Nah, pikiran itu yang akan menentukan kita merasakan yang namanya sukacita, damai sejahtera atau tidak. Kalau dicubit, cubitnya saya punya adik Victor yang biasa. Kalau beliau pukul, pukulnya sakit sekali. Itu menentukan. Atau bilang, Victor ini kasar sekali ya gitu. Itu sangat menentukan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang orang lain pikirkan tentang kita itu sangat menentukan dengan apa yang kita rasakan, apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan begini, untuk menjaga hidup kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Jagalah mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga kita punya kulit ini supaya jangan terlalu sensitif sehingga pikiran kita itu terkontrol. Kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang manis, dan disebut kebajikan. Dan itu akan menentukan hidup kita memperoleh damai sejahtera. Mau damai sejahtera? Mau. Kalau mau damai sejahtera coba senyum dulu. Cia. Kalau senyum begini teman-teman, saya makin semangat lagi untuk berkhotbah. 5 jam lagi. Ya sudah, oke. Yang saya ingin sampaikan adalah untuk menentukan kita tetap teguh dalam Tuhan adalah kita harus memiliki pemikiran yang baik. Jadi jangan jadi orang yang sensitif. Karena apa? Mongol bilang orang Indonesia itu adalah orang yang paling kepo nomor 2 di dunia.
Bahkan sampai Mongol bilang sampai orang kentut saja sampai ditungguin begini. Itu karena saking keponya. Saya yakin juga di sini orang paling kepo itu ada di antara kita, betul tidak? Saya juga kepo teman-teman. Kalau saya sudah lihat ada waktu kemarin di tempat pelayanan, kesaksian terakhir, waktu di tempat pelayanan, saya punya teman pelayanan begini. Ini orang ini kayak macam tidak sekolah, memang dia memang terlalu apa, memang dia sampai menuntut segitunya, dia bilang. Terus saya bilang, apa? Itu sebenarnya rahasia orang punya komunitas. Apa? Ih, aneh-aneh saja kau. Apa yang mau kasih tahu? Tidak. Ya sih, kau begitu dengan saya. Akhirnya dikasih tunjuk lah. Oh, begitu. Jadi kita itu adalah orang yang terkepo. Tapi saya mau bilang begini, boleh kepo, tapi kepo pada hal-hal yang benar. Jangan orang omong orang punya nama juga. Karena mama, wih memang dia tuh mama, betul-betul. Itu yang harus kita jaga. Bukan saya, dia bilang. Ya sudah, ya. Untuk menjaga supaya kita tetap teguh dalam Tuhan, jaga kita punya 5 panca indera supaya kita memiliki pemikiran yang benar dan kita boleh memperoleh damai sejahtera dan kita akan tetap menjadi generasi yang dahsyat yang akan tampil kuat dan tetap solid dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun, meskipun ada banyak bilang, "Woi, ada orang yang gantung diri," tapi saya percaya dengan teman-teman memiliki pikiran yang jernih, maka teman-teman akan memiliki yang namanya damai sejahtera dalam hatinya teman-teman. Dan kita akan terhindar dari yang namanya bunuh diri. Ya, jadi menghindari bunuh diri itu adalah memiliki pikiran yang tenang, yang jernih. Terlebih yang terakhir adalah kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini dapat membangun iman percaya kita pada saat sore menjelang malam hari ini. Saya undang WL Singers untuk kita sama-sama